Rupanya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bulan Ramadan tersebut adalah bulan yang agung, bulan yang mulia. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu masuk malam pertama bulan Rajab, Nabi sudah langsung berdoa saat itu juga. Nabi Muhammad menyatakan, Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighni Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan padaku, berkah yang ada di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, panjangkan umur hingga ketemu bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita di bulan Rajab yang sudah berlalu, dan di bulan Sya'ban Allah Ta'ala berikan kepada kita sekalian keberkahannya, dan Allah Ta'ala panjangkan umur kita hingga bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, memakmurkan Ramadan dengan amalan-amalan yang diridhai oleh Rahman Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan hingga Ramadan berikutnya. Itu di dalam hadis yang lain, as-salah ila as-salah wal jum'ah ila al-jum'ah, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Dari waktu salat fardu hingga salat fardu berikutnya, dari Jumat hingga Jumat berikutnya, dari bulan Ramadan hingga Ramadan berikutnya. Ini ketika berjumpa dengan waktu berikutnya dari Ramadan, itu menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa kecil yang terjadi di antara keduanya, asalkan syaratnya satu, idza ijtunibatil kaba'ir, jauhi dosa besar, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kecil kita. Sesungguhnya bulan Ramadan bulan yang agung, di mana syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan Ramadan setiap pagi dan sore dikumandangkan panggilan yang berbunyi, ya baghiyal khair aqbil, ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai pencari kebaikan, ayo semangat, datanglah, ini waktunya, ini saatnya. Wahai pencari keburukan, kurangin, taubatlah, ini waktunya taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di bulan Ramadan tersebut setan-setan pengganggu dibelenggu. Mereka dibelenggu dan dipenjarakan selama 1 bulan penuh agar tidak mengganggu puasanya orang yang puasa. Kalau kita masih maksiat juga, berarti emang udah watak kita bandel. Jangan salahin setan, emang kitanya udah anteknya syaitan. Jangan salahin setan, setannya udah diikat, dipenjarakan, terus kita masih maksiat juga. Emang ente yang setan, jangan-jangan. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab setan tahu dia libur, cuti 1 bulan. Cuti 1 bulan. Tapi selama cuti 1 bulan, kerjaan mesti jalan. Dididik, dikader. Dia punya waktu 11 bulan, mengkader, dikader. Nah, mana dia kadernya syaitan? Ente lihat aja di bulan Ramadan, bagi orang-orang tersebut yang Ramadan enggak kayak Ramadan, tetap aja maksiat, tetap aja gosip, tetap aja sibuk sama dunia. Nah, itu jangan-jangan dia kadernya syaitan, waliyadzubillahi min dzalik. Sebab syaitan pengganggu dipenjara agar tidak merusak puasanya orang yang puasa. Oke. Syaitannya di penjara, tapi kan kejahatan bukan cuma datang dari syaitan doang, dari nafsu. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan bahwasanya pengaruh nafsu pun juga diperlemah dengan kita puasa. Pengaruh syaitan pun juga diperlemah. Didikannya syaitan yang ada pada nafsu diperlemah. Dalam hadis, inna syaitan yajri fi ibni Adam majrad dam, fadayigu majari syaitan besaum. Syaitan pengaruhnya mengalir di tubuh Bani Adam seperti aliran darah, masuk begitu. Pengaruhnya syaitan di mata. Apa pengaruhnya syaitan di mata? Ngelihat orang lain dengan pandangan yang meremehkan, merendahkan, ngelihat aurat, ngelihat porno, ngelihat hal-hal yang enggak baik, begitu. Ngelihat apa segala macam tulisan yang haram atau gambar yang haram. Pengaruhnya syaitan mengalir di telinga, mau dengerin yang haram, dengerin gosip.
Pengaruhnya syaitan di mulut, mau ngomong yang haram, mau berucap yang haram dan lain sebagainya. Pengaruhnya syaitan di anggota tubuh, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yajri fi ibni Adam majrad dam. Pengaruhnya itu mengalir di tubuh Bani Adam seperti aliran darah. Aliran darah di Bani Adam mengalir ke seluruh tubuh, ke jantung, ke otak, ke hati, ke ginjal, ke semuanya mengalir. Nah itu syaitan pengaruhnya di Bani Adam kayak begitu. Nah karena itu persempit pengaruhnya dia dengan berpuasa. Dengan puasa pengaruhnya makin lemah, nafsu juga makin lemah, dan syaitannya dipenjara. Kalau kita masih bandel juga itu namanya kebangetan. Sehingga Nabi Muhammad SAW, beliau pernah di atas mimbar, naik mimbar bilang amin. Sahabat nanya, kenapa engkau bilang amin ya Rasulullah? Dibilang barusan malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril bilang kepada saya, Muhammad, man adraka Ramadan walam yughfar lah ab'adahullah. Bilang amin. Rasulullah bilang amin. Ya Rasulullah, yang ketemu bulan Ramadan tapi belum diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, ini orang sial, semoga tambah sial, tambah jauh dari Allah. Bilang amin. Nabi sumpahin, amin, disumpahin nama Nabi Muhammad SAW. Lah kan kita nggak boleh nyumpahin orang. Kenapa Nabi nyumpahin orang? Bukankah Nabi rahmatan lil alamin? Kenapa nyumpahin orang? Nabi Muhammad tidak menyumpahi kecuali orang yang memang udah pasti dia sial, celaka. Nah itu yang disumpahin oleh Nabi Muhammad. Orang yang sial, celaka, itu yang disumpahin oleh Rasulullah. Kalau yang nggak sial, yang punya potensi keberuntungan, harta sedikit, nggak bakalan disumpahin oleh Nabi Muhammad. Tapi yang udah nggak ada kesempatan untuk untung, nah itu yang disumpahin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sumpahin, biar orang yang ketemu bulan Ramadan, tapi dia nggak diampunin dosa, ini emang ini orang udah sial. Sebab kalau ada orang di bulan Ramadan nggak dapat ampunan, terus kapan mau dapat ampunan? Bulan Ramadan dia tidak menjadi baik, terus kapan mau jadi baik? Bulan Ramadan dia nggak jadi istiqamah, terus kapan mau jadi istiqamah? Berarti ini orang nggak ada harapan untuk jadi benar. Sebab musim baik, bulan baik, waktu yang baik, tapi dia nggak bisa jadi orang baik, ya berarti ini orang nggak ada kesempatan untuk jadi orang baik. Semoga ini orang tambah jauh dari Allah Ta'ala. Bilang amin, disumpahin oleh Rasulullah SAW. Awas, jangan kamu tergolong sebagai orang yang sial tersebut. Jangan ada keluarga kita, anak kita tergolong sebagai orang yang sial. Waliyadzubillahi min dzalik. Illam yughfar lu fi Ramadan famata, kata Rasulullah. Kalau enggak diampunin di bulan Ramadan, terus kapan lagi diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala? Ramadan banyak kesempatan untuk meraih keberuntungan. Apa? Bayangin, pahala yang sunnah dilipat gandakan hingga menyamai amalan yang fardu di bulan Ramadan. Dan apabila seseorang mengerjakan amalan yang fardu di bulan Ramadan, ibadat yang fardu, pahalanya dilipat gandakan seperti 70 fardu di luar bulan Ramadan. Kalau dia terus nggak diampunin dosa, ya berarti emang ini orang sial banget, kelewatan. Dikatakan bahwasanya di bulan Ramadan tersebut, di malam pertama Allah Ta'ala memberikan ampunan kepada semua orang. Semuanya dapat ampunan. Semua. Kecuali orang yang di dalam hatinya ada dengki, benci. Benci kepada muslim lain. Tahu kan muslim? Siapa itu muslim? Yang ngucap la ilaha illallah. Dia ngucap la ilaha illallah, dia muslim. Oh tukang maksiat, tukang ini, tukang itu segala macam. Kerjaannya ini, kerjaannya begitu. Muslim bukan? Muslim. Ya udah. Kita nggak boleh dengki, nggak boleh benci sama muslim lain. Yang dalam hatinya ada kebencian sama muslim lain nggak dapat ampunan. Begitu juga qati' rahim, yang mutusin silaturahmi. Akli walidain, yang durhaka kepada ibu bapak. Mudminil khamar, yang kecanduan minum-minuman keras. Jadi 4 orang ini biar kata dia melalui 1000 Ramadan nggak bakalan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillahi min dzalik. Rugi kan orang yang macam begini? Nah, kita dari sekarang nih sterilkan diri kita, jangan benci sama orang, jangan putusin silaturahmi, jangan durhaka, awas jangan kecanduan narkoba atau minuman keras. Jauhi nih perangai-perangai yang buruk ini. Bahkan ada malam yang sebentar lagi nih, namanya malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, Allah Ta'ala memberikan ampunan kepada semua muslimin. Ente kebagian enggak? Ya kalau kita merdeka dari 4 hal ini kita kebagian insya Allah.
Tapi kalau hati kita masih benci sama orang, ya sial kita. Mana nggak demen sama dia, kenapa? Beda apaan? Beda partai. Nah, kayak orang hidup di zaman purbakala. Mau dibilang kampungan juga, ya Allah, kebagusan kata kampungan. Ada primitif otaknya. Benci sama orang, beda calon, beda partai, nggak usah benci. Jangan dengki sama orang, mutusin silaturahmi cuma gara-gara urusan duniawi. Wallah, dunia seisinya terlalu hina buat kita saling dengki, saling benci. Kesian, buat kursinya orang lain nggak dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban. Kesian, buat kursinya orang lain dia nggak dapat ampunan di bulan Ramadan. Angus Ramadannya. Begitu. Terus calon yang dia pilih mau tanggung jawab. Yang itu dapat pahala, enggak apa-apa, Anda enggak dapat ampunan dari Allah, Anda dapat ampunan dari presiden. Enggak apa-apa, enggak dapat rahmat dari Allah, dapat rahmat dari presiden. Buat apaan? Enggak apa-apa. Enggak kebagian ampunan dari makhluk, enggak kebagian ampunan dari Allah Ta'ala, kebagian ampunan dari makhluk, enggak ada gunanya. Waliyadzu billahi min dzalik. Ayo siapin diri kita buat bulan Ramadan. Dari sekarang kita siapin. Malam nisfu Sya'ban jangan sampai enggak kebagian. Malam pertama bulan Ramadan jangan sampai enggak kebagian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang tuh kalau apabila bulan Ramadan dibukain pintu-pintu langit, dibukain pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Itu bulan Ramadan. Nah, kita juga ayo bersihin hati kita. Biar rahmat Allah Ta'ala masuk, ampunan Allah Ta'ala masuk kepada kita sekalian. Jangan sampai kita jadi orang yang sial. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayat ya kepada kita sekalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang nih, hati-hati. Orang kalau puasa tuh jaga mulutnya dari yang haram. Ada beberapa hal yang bisa menggugurkan pahala puasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khamsun yuftiruna as-shaim. Al-kadzib wal ghibah wan namimah nadhar bi syahwah. Itu ada kadzib wal ghibah wan namimah wal yaminul kadzibah wan nadhar bi syahwah. 5 hal yang bisa menggugurkan pahala puasa. Berbohong, dusta, berghibah, bergosip, namimah, adu domba, provokasi, tahrish. Kemudian juga al-yaminul kadzibah, sumpah palsu, palsu. Kemudian juga an-nadhar bi syahwah, memandang sesuatu dengan syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita dari penyakit ini. Dijadikan nih Ramadan kita Ramadan yang paling istimewa, yang paling berkah, yang paling qabul insyaallah. Nabi sampai bilang, Allahumma sallimna min Ramadan, salim Ramadan minna. Ya Allah, selamatin kita dari Ramadan, selamatin juga Ramadan dari kita. Ramadan datang bawa rahmat, juga bawa kutukan. Hah? Iya, Ramadan datang bawa kutukan. Buat siapa kutukannya? Buat orang sial. Buat orang yang nodain Ramadan. Buat orang yang kurang ajar kepada Ramadan. Buat orang yang enggak tahu adab di bulan Ramadan, Ramadan datang bawa kutukan buat dia, bawa sial buat dia. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dari Ramadan. Dan Allah Ta'ala selamatkan Ramadan dari kita. Kif selamatnya Ramadan dari kita? Kita tidak termasuk sebagai orang yang menodai kehormatan bulan Ramadan dengan kedengkian, dengan kebencian, dengan kemaksiatan. Allahumma barik lana fima madha min Rajab ma baqiya min Sya'ban, ballighna Ramadan, a'inna 'ala siyam wal qiyam, ihfazna min al-atham bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.